Dalam kuliah ini, kita melihat struktur dokumen HTML yang khas. Struktur HTML yang khas mencakup dua bagian. Mereka mendokumentasikan bagian deklarasi dan kemudian bagian dokumen HTML digunakan oleh browser web untuk memahami versi HTML yang digunakan dalam dokumen. Yang dimaksud adalah jika kita akan menggunakan HTML5 untuk mengembangkan dokumen HTML yang perlu kita deklarasikan, di sini dan penguasa deklarasi adalah dokumen HTML. Kita harus tahu bagaimana mendeklarasikan dokumen dan struktur dasar dokumen HTML. Untuk mendeklarasikan jenis teks dokumen HTML, kami menggunakan teks docstype, yaitu teks untuk menentukan tipe dokumen. Teks tidak lain adalah karakter yang diapit dengan tanda kurung siku. Jika Anda melihat docstype terlampir di dalam kurung sudut. Oleh karena itu, kami menyebutnya docstype seperti yang kami sebutkan sebelumnya. Teks ini mendefinisikan jenis dokumen dan versi HTML. Pengambilan pengiriman ini tidak peka huruf besar kecil. Untuk saat ini, baru diingat teks docstype digunakan untuk menentukan tipe HTML dan versi HTML. Teks HTML ditutup untuk melengkapi dokumen HTML. Elemen HTML5 ditandai menggunakan teks awal dan teks akhir. Teks dibatasi menggunakan kurung sudut dengan nama teks di antaranya. Perbedaan antara teks awal dan teks akhir adalah teks akhir menyertakan garis miring sebelum nama teks. Mulai sekarang, Anda hanya perlu mengingat teks HTML ditutup dokumen HTML lengkap. Selanjutnya, kita harus tahu apa itu HTML. HTML terdiri dari dua bagian header atau bagian kepala, dan bagian body atau tubuh dokumen. Bagian header dokumen HTML diapit di awal dan akhir dokumen header, mirip dengan ini. Body atau tubuh dokumen HTML diapit di awal dan akhir teks body. Setiap struktur HTML khas akan terlihat seperti ini, di mana Anda akan memiliki bagian deklarasi dan bagian dokumen, di mana bagian dokumen dibagi lagi menjadi dua bagian. Pada bagian tubuhnya dan bagian tubuhnya struktur yang akan kita gunakan sepanjang kursus. Ini semua tentang struktur dasar HTML. Dalam mata kuliah ini, kita akan membahas doctype secara detail. Dari kuliah sebelumnya, kita tahu bahwa doctype digunakan untuk menentukan jenis dokumen dan versi HTML yang akan kita gunakan dalam dokumen HTML. Mari kita lihat latar belakang pengenalan doctype dalam HTML di tahun awal vendor browser HTML yang akan membangun fitur baru dengan cara apapun yang mereka inginkan. Karena pengembang web harus memilih browser untuk mengembangkan situs mereka ini. Berarti bahwa situs atau fitur yang dibuat untuk satu browser tidak akan berfungsi di browser lain. Untuk menangani situasi W3C yang berarti di seluruh dunia konsorsium web telah menetapkan standar untuk pengembangan web, saat ini semua vendor browser dan pengembang web menyetujui standar ini. Karena halaman web mana yang dapat bekerja dengan mudah di browser yang berbeda. Sekarang Anda mungkin bertanya-tanya, bagaimana ini mungkin dengan menggunakan tag doctype seperti itu? Dengan menggunakan browser yang berbeda, bagaimana menangani halaman web ini, dan karena ini semua halaman web terlihat seragam di browser yang berbeda. Bagian pertama adalah bagian deklarasi. Lihat beberapa poin penting tentangnya ini adalah baris kode. Pertama, yang diperlukan di setiap dokumen HTML deklarasi doctype adalah instruksi ke browser web tentang versi HTML. Apa yang ditulis halaman ini memastikan bahwa halaman web diuraikan
dengan cara browser web yang berbeda dan tidak peka huruf besar maupun kecil. Sekarang mari kita lihat bagaimana HTML dideklarasikan dalam versi HTML yang berbeda. Di HTML5, deklarasinya sederhana dan dideklarasikan seperti ini. Di dokumen lama, deklarasi HTML4 atau XHTML lebih rumit karena deklarasi harus merujuk ke definisi jenis dokumen DTD. Di HTML 4.01 dinyatakan seperti ini, dan di HTML 1.1 dinyatakan sampai sekarang adalah versi terbaru yang akan kami gunakan dalam kursus kami. Sebelum kami mengakhiri kuliah ini, Anda harus tahu browser yang didukung adalah Chrome, Edge, Mozilla Firefox, Safari, dan Opera. Pada akhirnya, hanya ini. Ingat bahwa untuk HTML5, deklarasi dilakukan dengan cara yang seperti ini. Dalam pelajaran ini kita akan membahas struktur teks judul HTML. Dan di akhir kuliah, Anda harus tahu di mana judul disertakan dan bagaimana menulis sintaknya. Teks judul HTML adalah teks yang paling penting dalam dokumen HTML. Teks judul digunakan untuk menentukan judul dokumen HTML. Mari kita lihat di mana teks judul disertakan dan teks HTML ditempatkan. Di dalam teks pembuka dan penutup elemen kepala. Ingat poin ini. Dari teks judul. Teks judul memiliki awal yang disajikan seperti ini. Teks judul memiliki akhir yang diwakili seperti ini. Dan di antara awal dan akhir kita perlu menulis judul ini. Ini adalah bagian judul sintak, terlihat seperti sekarang. Seperti yang kita tahu, sintak ini kita butuhkan untuk menempatkannya di dalam header seperti ini. Sekarang mari kita pelajari lebih lanjut tentang teks judul. Tanpa teks judul, kita tidak dapat menghasilkan dokumen HTML atau XHTML yang valid, dan yang paling penting adalah kita dapat menggunakan teks judul saja sekali dalam dokumen HTML. Teks judul digunakan untuk display judul di browser web. Jika Anda melihat ke bilah tugas atau tab browser, maka Anda dapat dengan mudah melihat judul dokumen. Ketika kami mengeksekusi kode tertulis, ini adalah apa yang kami dapatkan sebagai output. Karena tubuh kosong, kami tidak dapat melihat apapun dari browser layar karena kami hanya menulis judul. Seringkali Anda menggunakan fungsi bookmark di browser. Ketika Anda menambahkan bookmark, ia akan memiliki judul secara default. Judul yang Anda sebutkan di dalam sesi kepala secara otomatis muncul dalam nama seperti yang ditunjukkan di sini. Judul yang muncul pada nama atas nama dokumen HTML adalah judul halaman yang telah Anda cari. Produk apapun di Google Anda dapat melihat hasilnya, muncul dengan beberapa teks. Teks muncul pada halaman hasil pencarian engine di huruf dengan mari kita lakukan eksekusi kecil untuk menentukan halaman. Teks judul HTML, Anda dapat mengetik kode di Notepad. Setelah itu, simpan file dengan latihan 1, teks judul HTML. Jangan lupa untuk menambahkan titik. Eksekusi HTML. Setelah itu, kita pergi ke folder tempat disimpan, klik file yang disimpan, dan amati judul browser. Setelah itu, klik bookmark untuk melihat judul dokumen akan secara otomatis muncul di sini. Lengkap dan terlampir.
Mari kita rangkum semua poin penting. Yang pertama, title tag digunakan untuk menentukan judul dokumen HTML. Kedua, tag HTML ditempatkan di dalam tag pembuka dan penutup elemen kepala. Ketiga, tag judul digunakan untuk menampilkan judul di dalam browser web. Keempat, berguna sambil menyimpan bookmark dan muncul di pencarian Google. Sintaks teks judul bisa dituliskan seperti ini. Sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.